Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Selamat datang di channel Nisa Story. Bersama saya Nisa tentunya, yang akan setia menemani hari-hari kalian dengan kisah-kisah yang menarik. Dan semoga bisa menghibur. Kali ini Nisa akan menceritakan kisah yang berjudul Suamiku yang selalu dihina ternyata orang kaya, episode kedua. Sebelum lanjut ke ceritanya, Nisa berharap untuk subscribe channel ini dan aktifkan juga lonceng notifikasinya ya, biar kalian gak ketinggalan cerita terbaru dari Nisa. Biar gak penasaran, langsung saja kita ke ceritanya. Percuma, memangnya aku bisa apa? Aku memang lemah, aku sendirian. Aku gak punya siapa-siapa, Mas. Tangisku pecah saat mengucapkan kalimat terakhir. Ya, aku memang tidak punya siapa-siapa yang akan membela. Kamu punya aku, ucapnya. Aku menatap Masan, namun isakanku semakin kencang. Apa yang bisa aku andalkan dari Masan? Nadia, ucap ibu yang kini berada tidak jauh dariku dan Masan. Aku dan Masan menoleh. Kita akan berangkat sekarang. Aku akan pulang, balasku. Ayolah Nadia, kita antar Galuh, kasihan adikmu. Memangnya aku diharapkan oleh Galuh? Tidak. Masan menyentuh lenganku, dia mengangguk seraya tersenyum, memintaku untuk menuruti kemauan ibu. Ya, aku akhirnya mengangguk pelan. Ibu tersenyum dan segera berlalu. Mereka semuanya keluar, lalu melangkah menuju dua mobil yang terparkir di halaman. Mobil Mbak Rara penuh karena dua anaknya juga ikut. Mobil suami Mbak Vivi masih ada bangku kosong, cukup untuk 2 orang. Mobil besar dan tinggi itu memang cukup menampung beberapa orang, sepadan dengan harganya yang kata Mbak Vivi dulu lebih dari 500 juta. Ya, meski sekarang aku akhirnya tahu kalau mereka membelinya secara kredit. Om Irwan memanggil, Masan segera melangkah. Sementara aku hanya diam, enggan untuk masuk. Ngapain kamu? Dari dalam mobil, Mbak Vivi mencegah Masan. Masuk, jawab Masan dengan polosnya sambil menunjuk ke dalam mobil. Enak aja, nanti malah bau sayur lagi mobil aku. Mending kamu pesan Grab Car atau pakai motor butut kamu. Aku hendak melangkah, tetapi mobil itu segera melaju. Menyusul mobil Mbak Rara yang lebih dulu berjalan. Kita pulang aja, Mas. Sebentar, ucapnya sambil mengeluarkan ponsel jadulnya. Dia berbicara dengan seseorang, mengatakan alamat kami saat ini. Aku udah pesan mobil. Pesan? Mending kita pulang. Sewa, mobilnya udah jalan ke sini. Aku mengembuskan napas pasrah. Hingga tak sampai 5 menit kemudian, sebuah mobil kuning berlogo bintang 3 membuatku terperangah. Mercedes-Benz. Aku tahu siapapun tahu mobil itu. Mobil yang dengar-dengar harganya miliaran rupiah. Aku memandang Mas Han dengan puluhan tanya menggantung di kepala. Kalau menyewa, berapa biaya yang dia harus keluarkan? Hingga akhirnya seseorang keluar, lalu membungkuk memberi hormat kepada suamiku. Hal itu membuatku semakin yakin jika Mas Han menyembunyikan sesuatu dariku. Ayo masuk. Aku melangkah lalu masuk ke dalam mobil yang kini hendak dikemudikan suamiku, Mas Han Samu. Mas, kita harus cepat biar gak ketinggalan mereka. Mas, aku sudah lama gak jetir. Jangan bicara apa-apa, biarkan aku fokus. Potongnya lagi sambil mengangkat tangan ke udara. Aku mengembuskan napas kasar, lalu bersedekap dada. Memilih diam dan memendam tanya yang sudah greget untuk ditanyakan. Mobil itu melaju kencang hingga akhirnya menyusul mobil rombongan yang lebih dulu berangkat. Setengah jam perjalanan mengantarkan kami di depan pagar sebuah rumah megah. Seorang satpam membuka pagar, 2 mobil itu masuk, sementara mobil Mas Han masih diam. Baru setelah aku tatap dengan guratannya, dia melajukan mobil dan masuk. Dari 2 mobil di depan kami, orang-orang keluar. Semua orang menatap mobil yang aku dan Mas Han kendarai dengan gurat terperangah. Mbak Rara membekap mulut dengan mata membulat takjub. Bahkan terlihat Mbak Vivi menarik-narik lengan suaminya dengan wajah takjub. Mas, mobilnya bagus banget, ucap Mbak Vivi dengan girangnya. Aku mendengar ucapan Mbak Vivi ketika baru saja menarik handle pintu mobil. Bahkan perempuan itu mendekat hingga akhirnya terkaget saat melihat akulah yang keluar dari mobil mahal tersebut. Mobil siapa yang kamu pakai? Tanya Mbak Vivi. Aku hanya menanggapinya dengan memutar mata malas. Jangan sok, padahal mobil cuma minjem. Mbak Vivi juga minjem, balasku. Sembarangan kalau ngomong kamu. Nah iya, namanya ngredit kan bukan milik Mbak. Siapa bilang aku ngredit? Suamiku beli cash. Masih saja dia tidak mau mengaku. Suamiku manajer, bahkan mampu beli kayak mobil yang kamu pinjam itu. Manajer? Dalam hati aku tertawa. Bukannya udah turun jabatan ya? Aku tertawa kecil. Dari mana? Mbak Vivi gelagapan. Jangan sembarangan kalau ngomong kamu.
Suamiku manajer dan bentar lagi bakal naik jabatan. Aku tertawa geli. Udah, kalian ini selalu ribut. Setelah ibu. Lagian ibu ngapain sih ajak si Nadia? Kali ini Mbak Rara yang menyahut. Aku menatap perempuan itu dengan perasaan geram. Muncul juga sifat aslinya. Ayo masuk, jangan ribut di sini, malu. Ucap Om Irwan. Setelah aku saling pandang dengan Mbak Vivi dan Mbak Rara, kami pun masuk. Kami disambut oleh beberapa orang dengan ramah. Rupanya calon istri Galuh memiliki orang tua yang masih lengkap. Mereka terlihat ramah dan bersahaja. Beruntung sekali Galuh punya mertua seperti mereka. Paket lengkap pokoknya. Kami duduk di ruangan luas dengan sofa tampak bagus dan mewah. Kami berbincang hangat sebelum acara lamaran dimulai. Maaf, Mbak yang itu kakaknya Galuh. Perempuan setengah baya yang tampak masih cantik itu menunjukku dengan ujung ibu jarinya. Aku menyunggingkan senyum, mengangguk kecil, tetapi suara Mbak Vivi membuatku seketika meradang. Oh, itu bukan saudara Galuh. Galuh hanya punya 2 kakak, saya sama Mbak Rara. Perempuan itu berucap sambil sesekali melirikku. Aku membeku dengan hati perih, terlebih saat tidak ada satupun dari mereka yang menyangkal ucapan Mbak Vivi. Apakah aku memang bukan anak kandung ibu? Kali ini aku benar-benar hilang kesabaran. Ingin aku segera pergi, tapi urung sebab tidak ingin acara ini berantakan gara-gara aku. Oh, pantes wajahnya agak beda dengan kalian, ucap wanita itu dengan senyum rikuh. Ya sudah, silakan nikmati hidangannya. Aku masih menunggu hingga acara selesai. Saat mereka semua sibuk hendak berfoto bersama selepas acara, aku sudah akan melangkah untuk segera keluar dan pulang. Kamu, ayo foto sama-sama, ajak suamimu, ucap Mama Intan, calon istri Galuh. Sementara aku lihat Mbak Vivi dan Mbak Rara mendelik dan memberi isyarat agar aku tidak bergabung. Mereka semua berseragam, sedangkan aku dan Mas Han tidak. Di sisi lain, aku memang enggan untuk berfoto bersama mereka. Sejak tadi, aku sudah tidak sabar untuk pulang. Nggak usah tante, saya lagi buru-buru. Perempuan itu mengangguk seraya tersenyum. Aku melangkah, Mas Han menyusul, lalu menekan remote mobil ketika tiba di halaman. Kamu siapa sebenarnya? Tanyaku setelah mobil berjalan cukup jauh. Aku. Mas Han menunjuk dirinya sendiri dengan alis terangkat. Iya, aku mengangguk. Kamu gak tahu? Tolong jawab dengan jujur. Mendengar kamu menelepon dan meminta seseorang menurunkan jabatan Mas Kevin. Dan itu benar kejadian besoknya. Mas Han diam, pandangannya fokus ke depan. Mobil ini juga, siapa yang berani menyewakan mobil mahal seperti ini? Aku kembali menatap Mas Han. Lalu seseorang membungkuk memberi hormat sama kamu. Siapa kamu sebenarnya? Aku suamimu. Pria itu menjawab dengan suara serius. Mengusap wajah, aku menyerah untuk bertanya. Percuma, percakapan dengan Mas Han hanya menyisakan kesal di hati. Kepalaku sandarkan ke bangku mobil, kemudian mengatupkan kelopak mata. Kita akan kemana sekarang? Aku bertanya tanpa membuka mata. Kamu maunya kemana? Pulang. Aku mengeratkan dekapan tangan, meski penasaran dengan sepeda motor Mas Han, juga pada orang yang mengantarkan mobil ini tadi. Aku memilih untuk abai tidak menanyakannya. Kalau kamu memang orang kaya dan berkuasa, kenapa kamu biarin istrimu dihina sampai nangis? Setelah beberapa menit memejamkan mata, aku mengeluarkan tanya tersebut tanpa membuka mata. Tak butuh aku jawaban dari Mas Han. Aku hanya terlalu kecewa dengan keadaan. Mas Han dia tidak mungkin orang kaya dan memiliki kuasa yang menyamar menjadi orang susah. Buat apa? Di luaran sana bahkan banyak orang tak punya yang bergaya layaknya orang paling kaya. Yang punya kendaraan hasil ngutang, kredit, bahkan minjam. Tidak ada suara yang kudengar hingga akhirnya aku terlelap. Aku membuka mata ketika tubuhku terasa melayang, sampai akhirnya terbelalak saat sadar Mas Han tengah menggendongku. Mas, turunkan aku. Mas Han segera menurunkan aku di teras rumah. Pria itu tampak riku sama sepertiku. Entah seperti apa wajahnya saat ini. Maaf, kamu cuma menggeliat saat aku bangunkan, jadi... Iya, gak apa-apa. Aku melihat mobil yang sebelumnya dibawa Mas Han sudah tidak ada. Seberapa lama aku berada di gendongan Mas Han? Kami berjalan memasuki rumah setelah sebelumnya Mas Han membuka kunci pintu. Usai menyimpan tas, aku ke dapur untuk menghangatkan lauk. Sayang jika sampai basi. Terdengar guyuran air di kamar mandi. Mas Han mungkin mandi, padahal cuaca begitu dingin. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Mas Han lama sekali di kamar mandi. Aku yang sebelumnya sudah membersihkan diri dan mengambil wudhu, melaksanakan sholat isya yang tertunda. Bahkan sampai ibadahku selesai pun, Mas Han belum juga masuk ke kamar. Selama ini aku memang tidak terbiasa bertanya kemana Mas Han pergi dan sedang apa dirinya. Tapi kali ini berbeda.
Semenjak timbul hal-hal mencurigakan pada Mas Han, kepalaku ditumbuhi rasa ingin tahu tentang suamiku tersebut. Pandanganku terarah pada koper berisi pakaian dan barang-barang Mas Han. Setelah melihat pintu kamar, aku melangkah mendekat ke arah wadah di mana sebagian besar pakaian Mas Han berada di sana. Ragu, tapi aku didorong penasaran, akhirnya menarik resleting koper. Hanya ada beberapa helai baju, kaos, dan celana di dalam. Hingga tiba di bagian paling dasar koper, tanganku sesuatu yang kuyakini sebuah foto. Aku menarik foto tersebut, tetapi seketika terdengar bunyi pintu kamar mandi dibuka. Aku tak dapat dengan jelas melihat siapa yang di foto tersebut. Namun yang pasti itu adalah dua orang berjenis kelamin laki-laki dan wanita yang tengah tertawa bahagia. Sebelum Mas Han memergokiku, aku tergopoh naik ke atas kasur dan menutup diri dengan selimut, pura-pura tidur. Dari celah selimut, aku membuka mata dan melihat Mas Han celingkukan ke dalam, lalu masuk dengan tubuh hanya berbalut handuk. Semenjak menikah dengannya, baru kali ini aku melihat bentuk tubuh Mas Han yang ternyata berotot. Selama ini, pria itu selalu memakai baju longgar. Dia juga selalu membawa baju ganti ke kamar mandi. Mataku terbuka sempurna saat tak sengaja melihat sesuatu di tubuh Mas Han. Sulit untuk percaya, benarkah apa yang kulihat saat ini? Mas Han ternyata memiliki tato di kedua lengannya. Itu sama sekali tidak sesuai dengan perangainya yang lembut dan sopan. Siapa sebenarnya suamiku? Aku memang tidak tahu banyak tentang latar belakang Mas Han. Yang aku tahu, dia hanyalah pria dari keluarga sederhana yang hanya memiliki satu orang tua ayahnya. Mas Han membuka resleting koper yang sebelumnya aku buka. Satu kaos putih ia kenakan. Kaos itu terlihat kebesaran, sehingga tubuhnya tidak terlihat kekar sama sekali. Sejurus kemudian, pria itu mengambil sebuah foto di bagian dasar kopernya. Mas Han menatap sehelai foto di tangannya dengan durasi yang cukup lama. Aku masih bertanya-tanya tentang siapa yang berada di foto tersebut. Jika itu adalah Mas Han, lalu siapa wanita yang bersamanya? Apakah kekasihnya? Tiba-tiba Mas Han menoleh ke arahku. Buru-buru aku memejam. Mas Han kembali menatap foto yang dipegangnya sebelum akhirnya berdekap menuju pintu. Dari saku celananya, Mas Han mengambil ponsel genggamnya. Lalu pria itu membuka pintu kamar dan keluar. Rasa penasaran membuatku bangkit, tetapi bimbang menahanku. Setelah berpikir sejenak, akhirnya aku beranikan diri untuk mencari tahu dengan siapa Mas Han akan menelpon. Dengan hati-hati, aku membuka pintu. Rupanya, pintu depan terbuka. Dari balik kaca yang bergorden putih tipis, aku melihat pria itu berdiri. Aku melangkah pelan, tawa kecil terdengar. Aku semakin penasaran dengan siapa suamiku berbicara. "Dia apa kabar?" Tanya Mas Han. "Ya, Liliana." "Liliana?" Aku menelan ludah, entah mengapa ada rasa yang mengganjal di dalam sini. Aku yakin wanita bernama Liliana itu adalah kekasihnya. Aku merutuki diri atas rasa aneh yang bisa-bisanya hadir. Semestinya aku cemburu dengan siapapun yang dekat dengan Mas Han. Bukankah sampai saat ini aku belum bisa sepenuhnya menerima Mas Han? Atau jangan-jangan wanita itu yang lebih dulu mengisi hati Mas Han? Apapun itu, aku tidak pantas mencegah Mas Han sekalipun aku memiliki hak untuk itu. Mas Han diam sejenak mendengar lawan bicaranya berbicara. "Tidak, jangan pernah mengatakan padanya." Lagi Mas Han menjeda. "Nadia, dia cantik." Aku tersipu, tak terasa senyumku tersungging. "Dia lucu tapi pemarah." "Hah?" Senyumku lindap seketika. "Pemarah," dia bilang. Kepalaku terasa panas mendapatkan tuduhan seperti itu. Aku akan menjalaninya. Mungkin suatu saat dia akan mencintaiku. Tapi ya, kita lihat saja kapan. Aku terdiam setelah mendengar ucapan Mas Han. Ingatanku seketika terseret pada hari-hari datar yang kulalui bersama Mas Han. Memang aku belum bisa membuka hati untuknya. Selama ini aku selalu mendambakan lelaki kaya raya, baik dan tampan seperti aktor-aktor Korea. Namun ternyata takdir tidak berpihak. Sekalipun keinginan itu kulangitkan bersama doa-doa nyaris setiap waktu. Tidak ada lagi suara Mas Han ketika kesadaranku kembali pulih dari lamunan. Aku menyibak gorden kaca sedikit, tetapi suamiku tidak terlihat. Hingga kemudian aku terkejut saat menoleh mendapati Mas Han menatapku sambil memegang handle pintu. Mataku membulat. Lalu aku menggaruk tengkuk sambil menyengir. Aku mematiin lampu, biar iri token. Kita harus berhemat kan? Ucapku sambil tercengir. "Kamu nguping?" Buru-buru aku menggeleng seraya menelan ludah. "Aku baru saja nyampe sini kok, mau matiin lampu." Ucapku lalu mencari saklar lampu di dinding. Mana kontak lampu?" "Kontak lampu di sana," ucap Mas Han sambil menunjuk ke arah dinding di dekat pintu pembatas. Pura-pura aku menepuk jidat. Aku semakin gelagapan. "Oh iya, lupa." Aku segera berdekap menuju saklar lampu.
sebelum akhirnya ruangan itu menjadi gelap. Aku baru saja pulang dari warung ketika melihat mobil Mas Kevin terparkir di halaman rumahku. Pikiran-pikiran negatif tumbuh seketika, bercampur dengan emosi yang menguap. Sesampainya di teras rumah, 2 orang congkak itu sedang duduk sambil menyalakan televisi. Benar-benar gak ada akhlak. Udahlah masuk tanpa izin, pakai barang orang tanpa permisi pula. Nadia dari mana? Nanya Mbak Vivi. Ngapain kalian kesini? Astaga, sama tamu kok gak ada sopan santunnya sama sekali, gerutunya. Kalian yang gak ada akhlak, masuk rumah orang sembarangan. Yalah, rumah ngontrak juga. Ngontrak juga aku gak minta duit sama kamu. Nih anak bener-bener ya. Udah, selama Mas Kevin. Di acaranya Galuh nanti kamu datang kan? Gak penting aku datang atau enggak, jawabku ketus. Mas Kevin tampak mengusap wajah, lalu lelaki itu berjalan mendekatiku. Aku mundur 1 langkah, Mas Kevin tersenyum. Aku sama Vivi kesini bukan untuk bertengkar. Kami membawa niat baik, ucapnya. Aku menelisik wajah Mas Kevin. Tentu saja aku tidak percaya begitu saja. Aku tahu watak dan sifat mereka yang begitu bejat serta tak bernurani. Sebaiknya kalian pulang. Aku gak akan percaya apapun yang kalian katakan. Kamu ini. Mas Kevin mencegah Mbak Vivi ketika hendak mendekatiku dengan mata melotot. Begini Nadia, ucap Mas Kevin. Kamu sudah tahu kalau aku didemosi. Itu tidak penting. Gara-gara kamu bilang aku dan Vivi manfaatin ibu dan kami jadikan pernikahan Galuh sebagai proyek. Ibu menginterogasi kami. Ibu sepertinya mulai curiga. Ibu juga ragu yang mau jual tanahnya. Ibu ingin menjual tanah untuk biaya pernikahan Galuh. Syukurlah. Aku harap ibu tahu yang sebenarnya kalau dia udah dimanfaatin sama kalian. Mas Kevin menatapku lekat. Dari kedua netra itu, aku menangkap amarah. Tapi dia menahannya dan tersenyum. Jadi kami ingin membuat kesepakatan. Kamu harus membuat ibu percaya kepada kami lagi. Apapun caranya, tenang. Akan ada imbalan yang sepadan untuk kamu. Aku tersenyum kecut mendengarnya. Seujung kuku pun aku tidak akan menuruti kemauan mereka. Lagi pula, kenapa aku harus melakukannya? Bukankah sama ini ibu lebih percaya kakak-kakakku dan Galuh daripada aku? Aku gak mau. Apa? Mas Kevin mengerutkan dahi. Aku ulangi. Aku mendekatkan wajah. Aku gak mau. Mas Han menghela napas panjang lalu mengusap wajah. Kalau kamu tidak mau, apa? Potongku. Namun tiba-tiba Mas Kevin mencekik dan mendorongku hingga menghantam tembok. Dengan napas yang sesak, aku memukul-mukul tangan Mas Kevin. Tapi tangan itu sama sekali tidak bergerak. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku buat keluargamu hancur. Bahkan aku tidak akan segan-segan menghabisi kalian. Ucapnya yang menyerupai desisan. Aku terbatuk setelah Mas Kevin melepaskan cekalan tangannya dari leherku. Lalu dia mengambil ponsel, memperlihatkan panggilan video yang menampilkan Mas Han yang sedang melayani pelanggan. Kamu lihat ini. Kalau aku mau, saat ini juga orang suruhanku bisa membunuhnya. Aku membelalak, lalu menggeleng, air mataku rebas. Kalian benar-benar iblis, umpatku. Aku benar-benar tidak habis pikir mereka sekejam ini padaku. Tepat setelah aku mengucapkannya, Mbak Vivi menjambakku dengan brutal. Aku berteriak, merasakan sakit luar biasa. Sebelum sempat aku membalas, tubuhku didorong hingga menghantam tembok. Aku tersimpuh, tulang-tulangku terasa remuk. Aku menangis sambil memeluk lutut. Ingat kata-kataku Nadia, desis Mas Kevin sebelum akhirnya mereka pergi. Sementara air mataku semakin deras, aku menjatuhkan diri meratapi takdir yang begitu menyakitkan. Apa dosa yang telah kuperbuat sehingga mendapatkan jalan hidup seperti ini? Entah berapa lama aku memejam dan terlelap. Aku merasakan guncangan kecil di tubuh. Nadia, kenapa tidur di sini? Aku membuka mata dan mendapati Mas Han menatapku dengan wajah cemas. Melihatku yang berantakan, pria itu kian terlihat khawatir. Ada apa? Kenapa kamu menangis? Teringat apa yang dilakukan Mas Kevin dan Mbak Vivi. Aku kembali terisak. Siapa yang menyakitimu? Katakan. Mas Han menatapku lekat. Ada api amarah berkobar di sepasang mata tajamnya. Tangan kanannya mengepal serta gerahamnya mengeras. Mbak Vivi, tanyanya lagi. Aku pun mengangguk pelan. Pria itu membantuku duduk lalu merengkuh kepalaku ke dalam dekapannya. Ada ketenangan yang aku rasakan. Siapapun yang menyakitimu, tidak akan aku biarkan hidupnya tenang, bisiknya. Dalam hati aku berharap Mas Han benar-benar memiliki keberanian dan kemampuan sesuai dengan apa yang dia katakan. Meski sejujurnya, aku tidak tahu Mas Han akan mendapatkan keduanya dari mana. Selama ini bahkan ketika kakak-kakakku menghinanya, dia diam saja. Tidak pernah melakukan perlawanan. Ayo bangun, aku bawa nasi bungkus. Aku bangkit, ternyata Mas Han membawa 2 nasi bungkus yang sudah diletakkan di atas meja makan.
Dia pulang lebih awal dari biasanya, masih pukul 3 sore kurang. Setelah berada di dekat meja makan, aku memandangi pria itu yang sedang mengambil piring sebelum akhirnya meletakkan 2 bungkus nasi yang dibelinya. Untuk berbicara, aku masih enggan. Pikiranku belum seutuhnya terpaling dari apa yang telah Mbak Vivi dan Mas Kevin lakukan padaku. Ngapain mereka kesini? Mas Han bertanya ketika dirinya baru saja menyuapkan 1 sendok ke mulutnya. Aku menghabiskan 1 suap lalu melirik air cup di atas meja. Laki-laki itu sigap membantuku mengambilkan serta memasukkan pipet ke dalamnya. Mas Han mengedutkan dahi sembari menatapku dengan lekat. Mereka memintaku memujuk ibu agar tetap menjual tanahnya untuk acara Galuh. Ucapku dengan suara masih serak. Jual tanah? Iya, 600 juta bukan uang yang sedikit. Ya, itu banyak banget. Sekalipun uang 150 juta dari kamu digabungin sama uang Mas Kevin, Mas Darwin juga dari Om Irwan, itu masih kurang. Kenapa gak adain acara sesuai kemampuan saja? Sebelumnya aku sudah berpikir sebagaimana yang Mas Han tanyakan. Aku juga sempat berniat mengusul pada ibu. Tapi mengingat ucapanku di depan ibu tidak begitu didengarkan, aku memilih bungkam. Itu semua hanya akal-akalan Mbak Vivi sama Mas Kevin saja, ucapku. Maksudnya, Mas Han kembali mengerutkan kening. Acara Galuh diserahin semuanya sama Mbak Vivi dan Mas Kevin. Ibu cuma nyiapin budgetnya, tapi mereka malah ngambil kesempatan, balasku. Mas Han mengangguk-anggukan kepala. Dari mana kamu tahu? Nggak sengaja dengar mereka bicara waktu itu. Tapi apa mungkin cuma mereka berdua yang terlibat? Maksudnya, Mbak Rara kakakmu yang tertua, nggak mungkin Mbak Rara diam aja kan? Aku menelan ludah, aku baru tersadar. Yang aku tahu semua konsep dan proses persiapan acara Galuh diserahkan kepada Mbak Vivi dan Mas Kevin. Dengan biaya sebanyak itu, apa Mbak Rara tidak curiga? Bisa jadi Mbak Vivi telah mengelabuhi dan meyakinkan Mbak Rara sehingga dia tidak curiga. Atau jangan-jangan mereka bersekongkol. Ya udah, lanjutin makannya, ucap Mas Han. Aku mengangguk kaku lalu melahap makanan yang terhidang. Kamu beneran gak datang nemuin ibu ya? Sebuah pesan masuk dari Mbak Vivi. Aku memilih mengabaikannya. Aku tidak peduli dengan apa yang dia akan lakukan padaku. Aku memang sama sekali tidak berniat mengunjungi ibu. Apalagi memintanya percaya pada Mbak Vivi. Ucapanku tidak akan diindahkan oleh ibu. Aku tidak membalas pesan dari Mbak Vivi. Seminggu lagi acara Galuh akan digelar di Hotel Bintang 5. Aku akan melihat semoga apa acara itu akan berlangsung. Sebelum menyimpan ponsel, aku melihat-lihat story kontak WhatsApp. Mbak Vivi dan Mbak Rara, mereka tampak mengupload story yang sama. 2 story dengan pakaian berbeda, model terbaru yang terlihat elegan. Hatiku terasa nyeri, apalagi setelah membaca caption. Alhamdulillah, udah siapin budget 7 juta buat kapal keluarga. Semoga sesuai harapan. Demikian caption yang tertulis di sana. Kapal keluarga. Aku tertawa kecil. Sama seperti sebelumnya, mereka bahkan tidak mengajakku patungan untuk seragam keluarga tersebut. Setidaknya mengajakku walau sekedar basa-basi. Ini terang sudah jika aku memang tidak dianggap. Detik setelahnya hatiku kian sakit saat ibu membuat story yang sama. Untuk merekam gejolak di dada, aku meletakkan ponselku di atas lemari kecil di kamar, lalu melangkah ke dapur untuk mencuci piring. Hari sudah hampir gelap, tetapi Mas Han belum juga pulang. Jarang sekali dia pulang sampai maghrib, hanya sesekali. Itu pun dia akan memberi kabar melalui telepon. Selesai mencuci piring, aku menutup semua pintu, sampai akhirnya senyumku tersungging begitu melihat Mas Han datang dengan sepeda motor bututnya. Kresek hitam dengan pucuk sayur hijau di bawahnya, dia tersenyum. Tadi ada urusan, jadi telat, katanya ketika berada di dekatku. Namun ada yang aneh dengan Mas Han. Wajah itu tampak segar, tidak seperti hari-hari sebelumnya yang terlihat lelah setelah bekerja. Saat dia melintas melewatiku, samar tercium aroma parfum. Padahal setauku Mas Han tidak pernah menggunakan parfum apapun selain parfum untuk beribadah dan aku hafal aromanya. Mas tunggu. Mas Han sudah berjarak beberapa langkah dariku, menjeda dan menoleh. Kamu pakai parfum? Mendengar pertanyaanku, Mas Han lalu menghidu aroma pakaiannya. Oh, mungkin parfum punya teman menyangkut di baju aku, balasnya. Aku tidak sepenuhnya puas dengan jawaban itu. Tapi bisa saja apa yang dikatakan Mas Han benar adanya. Apalagi baunya hanya tercium samar. Namun ada yang mengusik pikiran begitu aku teringat foto itu dan nama Liliana. Apakah mungkin Mas Han bertemu wanita itu? Nad, bantu Mbak Sum nyuci piring sana. Aku yang tengah bersantai di sofa dengan Mas Han dikejutkan oleh suara Mbak Rara. Mbak Rara tampak melotot, dia sedang memegang piring kecil berisi bolu. Malah enak-enakan nyantai, kayak orang kaya saja. Kenapa bukan Mbak aja yang bantu? Yalah, kamu ini dibilangin sama yang lebih tua bukannya nurut malah ngejawab.
Yang lebih tua harusnya ngasih contoh, Mbak, balasku. Kamu itu siapa pakai ngajarin aku? Perempuan itu mendekat dengan mata mendelik. Aku menegakkan tubuh. Sementara Mas Han masih menikmati keripik singkong yang sebelumnya diberikan Mbok Sum. Ya, ibu sekarang sudah punya pembantu di rumah ini. Besok adalah acaranya Galuh, jadi semua keluarga hari ini berkumpul. Tadi pagi ibu menelepon agar aku kesini bersama Mas Han. Sejujurnya aku enggak datang, tapi Mas Han berkata kami harus hadir. Harusnya kan gitu, Mbak. Dasar kurang ajar kamu ya. Ada apa ini? Mas Darwin, suaminya Mbak Rara, datang. Ini loh Mas, punya adik kurang ajar banget. Si Nadia itu memang perlu dikasih pelajaran. Tiba-tiba Mbak Vivi yang baru datang menimpali. Mas Han bangkit sebelum aku menjawab mereka. Pria itu berdiri tepat di hadapanku dan menghadap mereka. Tukang sayur, ngapain kamu berdiri di situ? Bukannya melawan mereka, Mas Han malah mengeluarkan kalimat yang membuatku semakin dongkol. Saya mau ke dapur, Mbak. Mau bantu Mbok Sum, ucap Mas Han. Sontak saja aku terbelalak. Ayo, ajaknya padaku. Aku melotot kepada Mas Han. Sudah, jangan ladeni mereka, bisiknya. Aku kesel banget, Mas. Mas Han tersenyum dan meraih tanganku sebelum akhirnya membawaku ke dapur. Acaranya Galuh tengah ramai-ramainya. Alunan musik menggema semakin membuat acara kian meriah. Para tamu berdatangan. Aku memandangi kakak-kakakku yang tengah bergerombol dengan keluarga istrinya. Mereka berseragam semua, kompak. Pukul 6 petang ketika aku melihat jam digital di layar ponsel, sepertinya setelah ini aku akan mengajak Mas Han pulang. Kali ini aku tidak peduli jika Mas Han memintaku untuk tinggal lebih lama. Hingga kemudian tiba-tiba terdengar suara dari arah belakangku. Hai kamu, ayo gabung, ucap pamannya Intan, mertua Galuh. Aku tersenyum ramah padanya, tapi tidak pada wanita di sampingnya. Ibu tampak tidak suka denganku. Lagi nunggu suami saya, Tante. Aku mengedarkan pandangan ke belakang, Mas Han apa dia belum selesai sholat. Tunggu di sana saja, kita have fun sama-sama, ucapnya. Aku tidak tahu harus mengeluarkan alasan apa lagi, mau tidak mau mengikuti ibu dan besannya bergabung dengan mereka. Sampai akhirnya hal yang kutakutkan pun terjadi. Istri si tukang sayur, ucap Mbak Vivi yang disambung gelak tawa sebagian besar dari mereka. Aku mendelik ke arah Mbak Vivi yang tega-teganya menghinaku di tempat umum. Oh, suaminya jualan sayur? Mertua Galuh bertanya. Iya Tante, aku tersenyum getir. Baguslah, makan sayur tiap hari malah bagus buat kesehatan, ucapnya. Aku menanggapi ucapan mertua Galuh dengan senyuman. Gimana kalau kita foto bareng? Usul mertua Galuh. Setuju, tapi yang gak pakai seragam gak boleh gabung. Dia cocoknya foto sama Mbok Sum. Suara Mbak Vivi kembali menggema dan disambut oleh gelak tawa. Hatiku benar-benar sakit. Entah apa yang ada di pikiran mereka. Saat mereka sudah mengatur posisi, aku mengayun langkah untuk pergi. Namun, tiba-tiba musik berhenti dan menimbulkan dengung yang menusuk pendengaran. Semua orang membekap telinga sebelum akhirnya musik tadi berganti dengan percakapan yang membuat semua orang terdiam. Tenang aja, ibu gak akan curiga kalau kita jadiin acara Galuh sebagai proyek. Betul, kapan lagi dapat untung ratusan juta dengan proyek kecil? Aku membelalak usai mendengar percakapan yang diiringi dengan gelak tawa tersebut. Aku mengenal suara tersebut, itu suara Mbak Vivi dan Mas Kevin. Ibu tampak membeku, sementara Mas Kevin dan Mbak Vivi gelagapan dengan wajah pias. Aku masih penasaran dengan percakapan mereka selanjutnya, tapi tidak ada lagi. Sepertinya operator segera menyadari dan menggantinya. Bu, itu semua gak benar, ucap Mbak Vivi sambil menggeleng dan mencoba meraih tangan ibu. Namun ibu menepisnya. Entah seperti apa kecewanya ibu mendapati anak yang selama ini begitu dibanggakannya, kini ketahuan membohonginya. Orang-orang yang berada di ruangan besar itu tidak ada yang bersuara selain bisik-bisik kecil, sehingga membuat suara Mbak Vivi terdengar cukup jelas dari sini. Aku prihatin terhadap ibu dengan apa yang menimpanya. Di sisi lain, ada rasa senang menyelusup sebab ibu akhirnya tahu kebenarannya. Ibu sempat menuduhku yang tidak-tidak setelah kuutarakan tentang akal busuk Mbak Vivi dan Mas Kevin, tapi kini jelas sudah. Ibu gak nyangka sama kalian. Ibu menatap Mbak Vivi dan Mas Kevin secara bergantian. Bu, jangan sentuh ibu, ucap ibu dengan suara datar, lalu berdekat menuju pelaminan di mana Galuh dan istrinya bersanding. Ibu melangkah, jaraknya kini semakin dekat. Aku tersenyum padanya, ibu menelan ludah saat menatapku, sebelum akhirnya benar-benar melewatiku. Mbak Vivi dan Mbak Rara tampak berbincang. Orang-orang yang hadir di sekitar mereka, terlebih saudara-saudara istrinya Galuh, terlihat berbisik satu sama lain. Pandangan Mbak Vivi tidak sengaja terarah padaku. Aku tersenyum jemawa. Entah siapa yang memutar rekaman percakapan itu, yang pasti saat ini aku merasa menang dan senang.
Akhirnya mereka mendapatkan balasan yang menyakitkan. Namun, kurang sempurna karena Mbak Rara dan suaminya belum merasakan. Perempuan itu tanpa melepaskan tatapan nanarnya melangkah ke arahku. Aku menelan ludah. Di belakang Mbak Vivi, suaminya mengekor. Ini kerjaan kamu, Nad? Tanyanya dengan suara bergetar. Aku gak sekejam kamu. Aku membalas dengan senyum mengembang. Ngaku aja. Ucapnya dengan suara tertahan. Kalau enggak apa? Potongku. Kamu akan merasakan akibatnya. Desisnya. Semua kebusukan kalian perlahan-lahan bakal terungkap. Ini baru permulaan. Ucapku. Kamu lupa apa yang kami lakukan padamu hari itu, Nadia? Mas Kevin angkat bicara. Apa ya? Aku berpura-pura mengingat-ingat. Oh, yang kalian kepergok bicara tentang manfaatin ibu. Tentu saja ingat. Di rumahmu dasar jalang. Emosiku mendidih mendengar kata jalang disematkan padaku oleh Mas Kevin. Namun sekuat tenaga aku menahan kuku-kuku jemari untuk tidak mencakar muka suami Mbak Vivi tersebut. Ibu akan marah besar dan malu jika sampai ada keributan di acaranya Galuh. Terlebih kericuhan tersebut dibuat oleh anak-anak ibu. Saat ini yang kuperlukan adalah menjatuhkan mental mereka. Aku harus lebih tahan banting daripada orang-orang sombong ini. Kamu tahu siapa yang menyuruhmu untuk didemosi? Ucapku. Siapa? Pria di depanku bersedekap dada. Suaranya terdengar lantang karena musik kembali menggema. Suamimu, si tukang sayur itu. Gelak tawa terdengar dari orang-orang di depanku. Mbak Rara dan suaminya juga tampak menikmati pertunjukan ini. Dia tampak berada di koridor yang sama dengan Mbak Vivi. Hal itu membuatku curiga bahwa dia bersekongkol dengan Mbak Vivi. Memang Mas Sam yang meminta. Kalimatku disambut dengan gelak tawa oleh mereka. Bahkan Mas Kevin sampai memegang perut. Nadia, kamu kan benci banget sama aku. Kenapa gak sekalian minta suamimu pecat aku? Gigi gerahamku mengetat mendengar tantangan Mas Kevin. Iya, timpal Mbak Vivi. Ya lucu banget tahu gak? Tukang sayur minta perusahaan agar Mas Kevin didemosi. Jalurnya dari mana coba? Dari Hong Kong. Kembali mereka tertawa. Aku memejam, kali ini benar-benar aku kehilangan kata-kata. Aku menyesal telah mengatakannya. Mengatakan hal yang ternyata tidak bisa aku buktikan. Tak lama berselang, Mas Han datang. Aku memberengut sebab dirinya begitu lama menghampiriku. Maaf lama, ucapnya padaku sambil tersenyum. Han, dari mana aja kamu? Tanya Mbak Vivi. Habis sholat Mbak. Mas Han menjawab ramah. Oh iya, ada acara apa ini? Kok kelihatannya ramai banget? Mas Kevin tertawa kecil dengan tatapan merendahkan. Begini Han, kata si Nadia, aku didemosi gara-gara kamu yang nyuruh. Kenapa gak sekalian kamu nyuruh biar aku dipecat aja? Ucap Mas Kevin sambil tertawa. Iya Han, coba apa iya si tukang sayur bisa mencat Mas Kevin? Timpal Mbak Vivi. Tapi nanti Mas Kevin jadi pengangguran, ucap Mas Han dengan polosnya. Tawa mereka kembali pecah, hal itu benar-benar membuatku sangat jengkel. Gak apa-apa Tuyur. Tuyur apaan Mas? Tanya Mbak Vivi. Tukang sayur. Kalian ini benar-benar gila ya, geramku. Habisnya kalian kocak banget. Bayangin, tukang sayur bisa nyuruh bos perusahaan raksasa buat demosi manajer. Kan kocak ya? Ujar Mas Kevin dengan tawa mengejek. Gini aja, kalau emang benar kamu bisa bikin aku dipecat, aku bakal beliin kamu rumah. Biar gak kontrak mulu. Ibu Mas Kevin. Mas Han hanya diam. Kenapa dia mulu sih kamu Han? Takut. Sekalian aja malam ini bacain surat PHK aku di atas pentas. Rumah Han, rumah. Timpal Mbak Rara. Kami jadi saksinya nih. Mereka kembali tertawa. Udahlah, capek ngomong sama patung. Ucap Mbak Vivi. Bener, buang-buang waktu. Timpal Mbak Rara. Mbak Vivi menggamit lengan suaminya sebelum akhirnya mereka berlalu dari hadapan kami. Aku kesal luar biasa, padahal baru saja Mbak Vivi dan Mas Kevin dipermalukan. Masih sempat-sempatnya mereka mengejekku. Astaga, kenapa aku memiliki saudara-saudara yang sombongnya melebihi Fir'aun? Mas, kenapa kamu diam aja sih? Kamu maunya apa? Ya lawan kek, malah diem. Katanya gak mau biarin aku disakitin sama mereka. Aku mengembuskan napas. Aku gak bisa ngomong banyak kayak mereka, kamu kan tahu. Kita pulang aja, kan belum makan. Aku mengembuskan napas panjang, benar kami belum makan. Tapi aku sudah tidak berselera untuk makan di sini, meski perut rasa lapar. Ya udah aku tunggu di sini. Kamu nggak? Aku nggak lapar. Oh ya udah. Mas Han berjalan menuju meja prasmanan berisi nasi dan lauk yang beraneka ragam. Aku menarik kursi dan duduk sambil menunggu Mas Han. Aku memandang ibu yang tampak murung. Hanya sesekali tersenyum saat menyalami tamu undangan. Mas Han lama sekali, sudah berlalu belasan menit. Aku sampai bosan menunggu. Hingga sejurus kemudian Mbak Vivi dan Mas Kevin datang lagi. Kayaknya si tukang sayur nyuruh aku buat naik jabatan deh Nad.
ucap Mas Kevin sambil tersenyum congkak. Aku masih bingung dengan ucapan Mas Kevin ketika seorang perempuan naik ke atas panggung dan mendekati mic. Selamat malam, ini benar-benar malam yang penuh kebahagiaan dan kejutan. Mau tahu apa? Salah satu keluarga pengantin pria menerima surat kenaikan jabatan, ucapnya dengan lantang yang disambut riuh tepuk tangan para tamu. Itu sebabnya saya di sini. Secara mendadak saya diminta pihak perusahaan retail terbesar di kota ini untuk membacakan surat keputusan ini. Baiklah, ini dia. Kamu dengar itu, Nadia? Ucap Mbak Vivi sambil mendekatkan mulutnya ke telingaku. Aku diam membeku. Benarkah apa yang aku saksikan saat ini? Mas Han tampak berjalan mendekatiku. Dia tersenyum. Lalu perempuan di atas panggung mulai membaca kertas yang baru saja dia keluarkan dari amplop putih di tangannya. Kepada yang terhormat Bapak Kevin Aprilianto, di tempat. Melalui surat ini, kami menyampaikan bahwa perusahaan kami tidak bisa lagi bekerja sama dengan Anda. Mulai detik ini, Anda bukan lagi bagian dari PT Graha Karya Sejahtera. Hormat kami, Insinyur Hajianto, Direktur Utama PT Graha Karya Sejahtera. Suara lantang dari atas panggung itu disambut keheningan. Mas Kevin dan Mbak Vivi melotot dengan mulut menganga menghadap panggung. Kemudian mereka saling pandang. Gurat terkejut kentara sekali di wajah keduanya. Sama sepertiku, aku pun terkejut. Aku menatap Mas Han yang tengah bersedekap tenang, menatap kosong ke depan sana. Apakah Mas Han? Mas Kevin, apa-apaan ini? Mbak Vivi menarik lengan suaminya yang tengah terperangah mengarahkan pandangan ke arah panggung. Mas Kevin menoleh, menelan ludah. Kamu bilang kamu bakal naik jabatan lagi, tapi kenapa? Mbak Vivi tampak frustasi. Aku juga gak tahu kenapa begini. Tadi Mas dapat telepon kalau Mas bakal naik jabatan dan bakal diumumkan di sini. Mbak Vivi mengedarkan pandangan pada para tamu undangan yang hampir seluruhnya menjadikan dirinya dan suaminya tontonan. Bahkan banyak yang berbisik-bisik lalu tersenyum. Ini gak bisa dibiarin. Mas Kevin berderap dengan pandangan lekat ke arah wanita di panggung yang hendak turun. Kamu tanya dia, Mas. Jangan-jangan ini rekayasa. Mbak Vivi mengikuti suaminya dengan langkah cepat. Bisa jadi, gak mungkin perusahaan akan memecat karyawannya tanpa alasan jelas. Timpal Mas Kevin. Apa kamu lihat tiap? Mbak Vivi melotot saat hendak lewat di depanku. Aku tersenyum. Makanya jangan sombong jadi orang, ucapku. Kamu jangan seneng dulu. Ini pasti rekayasa orang-orang yang gak suka sama aku dan Mas Kevin. Oh ya? Orang sombong emang banyak yang gak suka. Balasku dengan tenang. Aku benar-benar senang atas apa yang kini menimpa Mbak Vivi dan Mas Kevin. Kamu ini benar-benar kurang ajar. Bersamaan dengan umpatannya, Mbak Vivi melayangkan tangannya hendak menamparku. Namun Mas Han segera menangkap tangan perempuan itu. Mbak Vivi tak berdaya, meski memberontak, tangan kekar Mas Han masih tampak kokoh. Jangan pernah menyentuh Nadia, ucap Mas Han. Lepasin, dasar tukang sayur miskin. Ini orang-orang di gedung itu semakin tertarik menyaksikan pertunjukan Mas Han dan Mbak Vivi. Lepaskan istriku. Mas Kevin yang sudah melangkah lebih dulu, kini berbalik dan berlari ke arahku dan Mas Han. Mas Han melepaskan tangan Mbak Vivi. Kamu berani ya sekarang? Mas Kevin mendekatkan wajahnya pada wajah Mas Han dengan mata mendelik. Aku benar-benar takut Mas Kevin dan Mas Han kehilangan kendali dan membuat keributan. Bahkan semut pun akan menggigit jika diusik. Balas Mas Han tenang sembari memandang lekat pria di depannya. Mas Kevin menegakkan tubuh, berkaca pinggang dan tertawa meremehkan. Tukang sayur aja belagu. Mas Kevin berucap dan dengan cepat melepaskan tinju ke arah wajah Mas Han. Sontak aku membelalak, namun Mas Han dengan tenang menghindar hingga tubuh Mas Kevin kehilangan keseimbangan dan terhunjung ke depan, menubruk meja berisi gelas-gelas dan minuman. Bunyi benda pecah membuat ribut. Teriakan para tamu wanita juga menyumbang ramai. Aku membekap mulut. Mas Kevin, pekik Mbak Vivi segera menghampiri suaminya yang pakaian bahkan mukanya basah oleh minuman. Kalian apa-apaan? Om Irwan tampak datang berlari, menatap Mas Han dan Mas Kevin bergantian dengan wajah kecewa. Ini acaranya galuh, harusnya kalian menjaga sikap. Lanjut pria itu. Benar apa yang dikatakan Om Irwan. Ini adalah acara sakral, seharusnya momen ini diwarnai dengan sukacita dan hati yang bahagia. Namun di palung hati terdalam, ada rasa gembira sebab akhirnya Mbak Vivi dan Mas Kevin mendapat ganjaran yang pantas. Pandanganku beralih ke pelaminan megah itu. Ibu tampak memegang kepalanya dan menunduk. Han, seharusnya kamu tidak berada di sini. Barara yang sebelumnya datang bersama Om Irwan turut angkat bicara. Namun sayangnya dia lagi-lagi memilih menyalahkan Mas Han, menyalahkan suamiku. Mas Han hanya diam. Harusnya Mbak tegur itu Mbak Vivi dan Mas Kevin, mereka yang mulai. Tetap saja kalau kalian gak di sini, gak mungkin keributan ini terjadi. Mataku terasa berkaca-kaca, hatiku teramat perih oleh sikap mereka yang berulang kali menyudutkanku. Sebaiknya kalian pulang saja.
Ayo kita pulang, ajak Mas Han. Lelaki itu menatapku sambil tersenyum tipis. Itu saudaranya kan? Padahal bukan dia yang salah. Terdengar celatukan dari salah satu tamu undangan. Iya, kok kejam sih? Timpal yang lain. Iya, ternyata ada saudara sekejam itu sama saudaranya sendiri. Celetukan itu semakin jelas terdengar. Kali ini aku melihat siapa yang berbicara. Perempuan bergaun putih tak jauh dari Mbak Rara. Mbak Rara wajahnya tampak pias. Perempuan itu celingukan, mungkin merasa malu. Sebelum akhirnya berdekap menuju pelaminan. Mas Han meraih tanganku, entah mengapa. Embun di mataku semakin menebal. Aku dan Mas Han melangkah meninggalkan ballroom. Nadia, terdengar suara memanggilku. Aku dan Mas Han yang sudah akan memasuki lift menoleh. Rupanya Mbak Rara dan Mas Darwin. Emosiku yang sedikit mereda kini kembali menguap ke ujung kepala. Ada apa? Aku tahu kalian ada di balik pemecatan Kevin, ucap Mbak Rara. Aku menatap Mas Han yang berdiri dengan tenang sambil menyematkan telapak tangan ke dalam saku celananya. Aku tidak habis pikir kenapa Mbak Rara bisa berpikir kalau aku dan Mas terlibat dalam pemecatan Mas Kevin. Aku emang senang banget ada pertunjukan itu, ucapku sambil tersenyum. Tapi jangan menuduh sembarangan. Kalian ini suka sekali jadiin aku dan Mas Han kambing hitam. Bisa saja kalian membuat laporan palsu ke perusahaan, timpal Mas Darwin. Kenapa otak kalian begitu kotor sih? Aku mendelik ke arah Mbak Rara dan Mas Darwin. Jaga ucapanmu. Mbak Rara menunjuk wajahku dengan telapak tangannya. Aku akan menjaga ucapan sama orang yang mulutnya sopan. Mbak Rara mendengkus. Wajahnya terlihat geram berbeda dengan Mas Darwin yang tampak lebih tenang. Begini Nadia, kalau sampai terbukti bahwa kamu dan Han terlibat atas dipecatnya Kevin, kalian akan merasakan akibatnya, ucap Mas Darwin. Kalian, suaraku terpotong karena Mas Han segera meraih tanganku. Pria itu berisyarat dengan gelengan kepala agar aku berhenti meladeni mereka. Mas Han berbalik, aku pun terpaksa berbalik dan melangkah. Kalian camkan itu, ancam Mas Darwin. Mas Han menghentikan langkah, aku menoleh ke arah Mbak Rara dan Mas Darwin. Namun tidak dengan Mas Han. Laki itu hanya diam tanpa menoleh, dia menghela napas. Jangan buang energi meladeni orang seperti mereka, ucapnya pelan. Lalu kami memasuki lift. Di dalam ruangan sempit persegi 4 itu, aku sibuk dengan pikiran berkecamuk. Mas Han lagi-lagi hanya dia mematung. Mas, aku tahu kamu yang jadi penyebab Mas Kevin dipecat, ujarku. Mas Han mengedutkan kening. Aku sudah berjanji tidak akan membiarkan mereka menyakiti kamu. Jadi aku berdoa mereka dapat karma. Syukurlah terkabul, balasnya sambil tersenyum. Aku mengembuskan napas. Di atas sajadah, aku tertidur setelah sholat, masih mengenakan mukena lengkap. Pukul 11:30 malam, di mana Mas Han? Aku bangkit lalu mencari Mas Han, namun tidak aku jumpai pria itu di mana-mana. Hingga aku dikejutkan oleh suara Mas Han di ruang tamu. Kamu bangun? Pria itu tengah menatap kaligrafi Arab di dinding. Kenapa belum tidur? Sebentar lagi, kamu duluan, ucapnya. Aku tersenyum. Jangan malam-malam. Iya. Aku berbalik dan memasuki kamar. Saat menaiki ranjang, tak sengaja pandanganku tertuju pada koper Mas Han. Ingin aku sekali lagi melihat foto di dalam koper itu. Aku bergegas turun, lalu melangkah ke arah pintu dan menguncinya. Dengan cepat aku membuka koper Mas Han, namun aku justru mendapatkan benda lain yang menarik perhatianku. Dari balik baju-baju Mas Han, menyumbul sebuah buku tipis. Sejak kapan Mas Han suka menulis diari? Penasaran, aku pun membuka buku tersebut. Dahiku berkerut saat di lembar pertama melihat 2 foto pria. Satu foto wajahnya disilang dengan spidol hitam, satu lagi tidak. Tidak ada keterangan apa-apa mengenai 2 foto tersebut. Hingga akhirnya jantungku berdegam saat membuka lembar selanjutnya dan mendapati 4 foto dengan keterangan akan kusiksa mereka perlahan-lahan.